Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru, bab nomor 34, ada di halaman 88. Judulnya bukanlah penyambung silaturahim orang yang membalas. Apa maksudnya? Penulis di sini ingin menjelaskan bahwa silaturahim itu berbeda dengan balas jasa. Silaturahim itu berbeda dengan balas jasa. Ada 3 level. Yang paling tinggi silaturahim. Level yang pertengahan adalah balas jasa. Level yang paling rendah adalah memutus silaturahim. Saya ulangi, ada 3 level. Yang paling tinggi menyambung silaturahim. Yang kedua, balas jasa. Yang ketiga, memutus silaturahim. Apa yang pertama? Menyambung silaturahim. Yang kedua, balas jasa. Yang ketiga, memutus silaturahim. Yang paling tinggi yang mana? Menyambung silaturahim. Yang paling rendah memutus silaturahim. Berarti silaturahim itu berbeda dengan balas jasa. Maka mari kita dengarkan hadisnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Menyambung silaturahim itu tidak sama dengan balas jasa. Menyambung silaturahim itu tidak sama dengan balas jasa. Walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Menyambung silaturahim itu adalah kalau diputus kita sambung. Menyambung silaturahim itu kalau diputus kita menyambung. Itulah menyambung silaturahim. Saya kasih ilustrasi. Kalau kita punya saudara, saudara kita ini baik banget sama kita. Saudara kita ini baik banget. Sering berkunjung ke rumah kita, sering kasih hadiah kepada kita. Kita ada kesusahan, dia bantu kita. Lalu kita membalas kebaikannya. Dia baik sama kita, maka kita pun baik sama dia. Dia sering berkunjung ke kita, maka kita pun berkunjung kepada dia. Dia sering bantu kita, maka kita pun bantu kepada dia. Ini namanya balas jasa apa menyambung silaturahim? Ini namanya balas jasa. Saya ulangi, kita punya saudara baik banget sama kita. Kita bikin walimah dia datang. Kita sakit dia apa? Jenguk. Kita butuh duit dia bantu. Kemudian kita balas dia. Ketika dia sakit kita balas kunjungi. Kemudian ketika dia lagi butuh kita pinjemi. Dia bikin walimah, bikin syukuran, kita datang diundang. Maka ini yang namanya balas jasa. Nah terus yang di atasnya namanya apa tadi? Menyambung silaturahim. Apa yang dinamakan menyambung silaturahim? Yang dinamakan menyambung silaturahim adalah ketika kita punya saudara, dia jahat kepada kita. Dia jahat kepada kita. Jahatnya bagaimana? Kita lagi butuh nggak mau bantu. Ketemu sama kita nggak mau salam, cemberut. Ketika kita sakit, dia nggak mau apa? Nengok. Ketika kita lagi terpuruk, dia nggak mau bantu. Apalagi yang jahat-jahat itu apa? Ya. Cemberut, nggak mau bantu. Kita undang dia dalam acara kita, nggak mau datang.
lalu kita baiki dia. Dia jahat sama kita, terus kita berbuat baik kepada dia. Dulu dia nggak mau bantu kita ketika terpuruk, sekarang dia terpuruk, kita bantu dia. Dia ketemu sama kita nggak mau salam, cemberut, lalu kita salam kepada dia. Ketika kita sakit dia nggak mau besuk, dia sakit kita besuk. Itulah namanya menyambung silaturahim. Priwe, gimana? Gampang apa susah? Susah. Ringan atau berat? Berat. Makanya pahalanya hebat. Makanya pahalanya akan diluaskan apanya? Rizkinya dipanjangkan umur. Itulah menyambung silaturahim. Kalau sekedar kita baik sama orang yang baik kepada kita, itu namanya apa tadi? Balas jasa. Saya kasih ilustrasi. Menyambung berarti sesuatu yang putus. Ada tali nih. Siapa yang bawa tali? Mas ini kita putus. Ada tali. Gak ada yang bawa tali? Tali apa ini? Ini tali ini sama tali ini putus atau nyambung? Putus. Ya. Ini tali sama tali. Ini putus, nggak nyambung. Maka namanya menyambung apa? Digabung, diikat. Ini namanya nyambung. Kalau sudah nyambung kayak gini, ini udah nyambung kan? Ini bukan namanya menyambung. Ya. Ini namanya bukan menyambung karena sudah tersambung. Nah, kalau kayak gini baru kemudian disambung. Itulah menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Menyambung silaturahim itu kita membantu orang yang nggak mau bantu kita. Menyambung silaturahim itu kita salam kepada orang yang nggak mau salam sama kita. Menyambung silaturahim itu kita tersenyum kepada saudara yang cemberut kepada kita. Itu namanya menyambung silaturahim. Dan itulah yang dijanjikan pahala besar. Ya. Kenapa? Ya, kenapa yang dikategorikan menyambung silaturahim adalah yang level pertama tadi? Karena kalau ada orang seperti itu, niat ikhlasnya teruji. Apa? Niat ikhlasnya teruji dan terbukti. Ya. Kenapa demikian, Ustaz? Karena kalau level kedua, dia baik, kita baik, itu bisa jadi tidak ikhlas. Saya tanya sama jenengan sekarang, bisa jadi tidak ikhlas. Saya nggak katakan mesti nggak ikhlas. Level kedua balas jasa itu bisa jadi tidak ikhlas. Saya kasih contoh. Bu, suami mengingatkan siapa? Istrinya. Atau istri lah mengingatkan suami, Mas, nggak kondangan. Nggak apa? Kondangan. Kata siapa, Dek? Itu loh, siapa? Bule kita kan ngundang kita. Wah, Mas sibuk kan, nggak bisa. Loh, nggak enak, Mas. Apa? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Dulu apa? Ketika kita ngundang beliau apa? Datang. Masa kita diundang beliau sekarang nggak datang? Berarti kita mendatangi undangan itu karena balas jasa. Karena Allah bukan? Karena ndak enak. Karena ndak enak. Beramal karena ndak enak itu bukan ikhlas. Ikhlas itu beramal karena mengharapkan apa? Pahala dari Allah, itu namanya ikhlas. Dan kalau ada orang memutus silaturahim kemudian kita baiki kepada dia, kita tetap berbuat baik kepada dia, itu adalah salah satu pertanda kuat orang ini ikhlas. Saya menyambung karena mengharapkan pahala, bukan karena tujuannya balas jasa. Sehingga seandainya saya bantu dia, kemudian di kemudian hari
esoknya dia nggak bantu kita nggak masalah, karena dari awal tujuannya bukan karena kita mengharapkan balasan dia. Dari awal kita mengharapkan balasan dari Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Cirinya orang yang beriman itu kalau berbuat baik tidak mengharapkan balasan dari orang yang dibaiki. Coba sekarang saya tanya sama jenengan, ketika jenengan ngirimi saudara, kakak, ngirimi oleh-oleh atau ngirimi masakan dibungkus dengan bungkus yang baik, pakai apa namanya, singana tutupnya rantang, rantangnya tiga, yang paling bawah apa, nasi, yang di atasnya ayam, di atasnya sayur, lengkap ini. Jenengan kirim ke KKN jenengan, mama saya jenengan ngirim. Besoknya dikembalikan apanya? Rantangnya. Dan dikembalikan dalam keadaan kosong. Bukan hanya kosong, belum dicuci. Saya tanya sama jenengan, apakah jenengan kapok ngirimi? Jujur. Enggak. Hebat, Masya Allah. Kalau jenengan ndak kapok, insya Allah jenengan ikhlas. Insya Allah jenengan ikhlas. Itulah silaturahim. Menyambung silaturahim itu seperti itu. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Apot ya. Ya memang. Karena untuk mendapatkan surga Allah itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan harta, tapi juga pengorbanan apa? Perasaan. Mudah-mudahan kita bisa naik level. Ya, yang paling parah pokoknya jangan yang ketiga lah ya. Ya, jangan ketiga. Jangan yang paling rendah memutus silaturahim. Ya kalau ya naik level 2 lah. Nanti lama-lama kita bisa naik level yang paling tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.